Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Nabil Hamami dengan dua teman saya, yaitu Suraini Eka Kamalia dan Pita Aditya Pratarbi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan sedikit mengenai penyusunan anggaran. Pokok bahasan yang pertama yaitu ada hakikat anggaran, yang kedua kegunaan anggaran, yang ketiga proses penyusunan anggaran dan teknik kuantitatif anggaran, yang keempat aspek perilaku anggaran sebagai salah satu keberhasilan penyusunan anggaran. Hakikat anggaran sendiri adalah alat penting untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian yang efektif. Anggaran adalah rencana terinci yang menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu, biasanya dalam konteks keuangan pribadi atau bisnis. Kegunaan anggaran. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Yang kedua, untuk membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab. Yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja. Proses penyusunan anggaran, di sini ada 7 proses. Yang pertama yaitu organisasi, kedua penerbitan pedoman, ketiga usulan anggaran awal, keempat perubahan faktor eksternal, kelima negosiasi, keenam review, dan persetujuan, ketujuh revisi anggaran. Ada teknik kuantitatif anggaran. Yang pertama, simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real yang kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Kedua, estimasi probabilitas. Setiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, point estimate, yaitu jumlah tanggal yang paling memungkinkan. Selanjutnya ada aspek perilaku anggaran sebagai salah satu keberhasilan penyusunan anggaran. Satu, top-down approach, pendekatan dari atas dan bawah. Top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah memulai proses penyusunan anggaran dari manajer puncak. Kedua, bottom-up approach, pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan ini menggunakan keputusan karyawan sebagai dasar untuk menyusun anggaran yang dimulai dari tingkatan bawah hingga tingkatan atas. Ketiga, participative budget atau anggaran partisipasi. Anggaran partisipasi adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan penuh keterlibatan manajer pada semua tingkatan. Aspek perilaku anggaran sebagai salah satu keberhasilan penyusunan anggaran. Yang keempat, tingkat kesulitan dari target anggaran. Tampaknya beberapa pihak setuju bahwa mencapai anggaran yang ideal adalah tugas yang sulit, tetapi manajer percaya bahwa itu dapat dilakukan. Kelima, keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior diperlukan untuk setiap sistem anggaran. Untuk efektif dalam memotivasi anggaran, manajemen harus berpartisipasi dalam meninjau dan menyetujui anggaran dan persetujuan. Keenam, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki masalah perilaku yang sangat sulit, harus menganalisis anggaran secara rinci, dan harus yakin bahwa anggaran disiapkan dengan benar dan bahwa informasi itu akurat. Contoh soal dan jawaban. 1. Jelaskan pengertian penganggaran atau penyusunan anggaran, budgeting, secara mengapa dalam penyusunan program penganggaran diperlukan asumsi-asumsi. Jelaskan. Jawabannya ialah, penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Hasil dari proses penyusunan anggaran ini disebut anggaran atau budget. Kedua, jelaskan pengertian dari zero-based budgeting dan bagaimana langkah-langkah menyusun anggaran dengan menggunakan konsep zero-based budgeting. Jawabannya ialah zero-based budget adalah sistem penganggaran yang memberikan tujuan untuk setiap uang dari pendapatanmu. Dalam prosesnya, Anda akan mendapatkan distribusi seluruh uang ke beragam hal yang akan dibutuhkan di masa depan, seperti tabungan atau uang pensiun.
Oke, selanjutnya langkah-langkah penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero-based budgeting. Yang pertama, putuskan timeline budget. Yang kedua, hitung dan tuliskan sumber pendapatan. Yang ketiga, catat pengeluaran. Yang keempat, buat dan atur kategori pengeluaran. Yang kelima, estimasi jumlah pengeluaran. Yang keenam, distribusikan pendapatan. Ketujuh, lacak dan bandingkan pengeluaranmu. Kedelapan, lakukan evaluasi secara berkala. Soal yang ketiga, diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama satu periode direncanakan 800 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 180 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 580 unit. Berapakah unit produksinya? Yang pertama, penjualannya sebanyak 800 unit, persediaan akhirnya 180 unit, lalu ditambah itu menghasilkan kebutuhan unit sebesar 980. Untuk produksi unitnya itu, kebutuhan unit dikurangi dengan persediaan awal, maka menghasilkan produksi unit sebesar 580 unit. Yang keempat, PT Sumberwangi memproduksi dua macam barang, yaitu barang A, barang B dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi 6 bulan mendatang adalah Januari, barang A 11.000, barang B 8.000, Februari, barang A sebesar 12.000, barang B 9.000, Maret, barang A 10.000, barang B 8.000, April, barang A 13.000, barang B 7.000. Bulan Mei, barang A sebesar 12.000, barang B 10.000. Untuk bulan Juni, barang A 14.000, barang B 10.000. Nah, di sini untuk barang A, bahan baku untuk X-nya itu ada 2, Y-nya ada 3, Z-nya ada 3. Untuk barang B, bahan baku untuk X-nya itu ada 3, bahan baku Y sebesar 2, bahan baku Z sebesar 1. Hitunglah rencana produksi 6 bulan mendatang tersebut. Di sini untuk barang A, dari bulan Januari hingga bulan Juni, untuk produksinya sejumlah 72.000, SP-nya 2, untuk kebutuhannya sebesar 144.000. Nah, untuk bahan mentahinya, SP-nya 3, kebutuhan totalnya sebesar 216.000. Bahan Z, SP-nya 3, kebutuhannya sebesar 216.000. Untuk barang B, jumlah produksinya sebesar 52.000. Untuk bahan mentah X-nya, untuk kebutuhan itu jumlahnya 156.000. Bahan mentah Y-nya itu untuk kebutuhannya 104.000. Dan bahan mentah Z-nya itu sebesar 52.000. Maka jumlah kebutuhan untuk barang X itu 300.000. Bahan mentah Y sebesar 320.000. Dan untuk bahan mentah Z sebesar 268.000. Presentasi akan dilanjutkan oleh Pito. Ya, selanjutnya nomor 5, menurut perkiraan selama tahun 2006, PT Sumberwangi membutuhkan bahan mentah sebanyak 10.000 kg. Untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan diamati 20 buah data pemesanan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari pengamatan tersebut diperoleh kenyataan bahwa yang pertama lead time 3 hari itu 5 buah, lead time 4 hari itu 10 buah, lead time 5 hari itu 5 buah. Biaya penyimpanan bahan baku per kilogram per tahunnya adalah 2.000. Biaya pemesanan adalah 100, biaya pemesanan itu adalah Rp100. Apabila kehabisan bahan baku maka dapat dicari bahan baku pengganti. Untuk itu dikeluarkan biaya sebesar Rp0,50 bagi setiap unit bahan baku pengganti. Apabila 1 tahun dianggap 300 hari dan persediaan bahan baku langsung dimisalkan untuk 10 hari, hitung reorder poinnya. Jawabannya kebutuhan atau R itu 10.000 kilogram. Lalu carrying cost itu sebesar Rp2 per kilogram per tahun. Eh, Procurement cost itu Rp100 per order. Stock out cost itu Rp0,50 per kilogram. Jadi lead time-nya 3 hari, itu frekuensinya 5,
probabilitasnya 0,25, 4 hari frekuensinya itu 10, probabilitasnya itu 0,50, 5 hari frekuensinya 5, probabilitasnya 0,25. Rumusnya EOQ sama dengan 2RS per C per unit sama dengan akar 2 kali 10.000 kali Rp100 dibagi 2 sama dengan hasilnya itu 1000 kilogram. Lalu frekuensi pemesanan itu sama dengan 10.000 dibagi 1000 sama dengan 10 kali. Carrying cost per hari per order sama dengan 10.000 dikali Rp2 dibagi 300 hari. Maka hasilnya Rp6,67. Selanjutnya, bila lead time 3 hari, maka economic carrying cost atau ECC 0 atau karena 3 hari adalah waktu yang paling tepat, yang paling cepat, atau tidak mungkin lebih cepat lagi. Bila lead time 4 hari, maka ECC sama dengan 1 kali 0,25 kali 6,67 sama dengan 6675. Ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 3 hari atau 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25. Nanti bila lead time 5 hari, maka ECC sama dengan 2 dikali 0,25 dikali 6,67 sama dengan 3,335. Selanjutnya 1 dikali 0,50 dikali 6,67 sama dengan 3,335. Lalu hasilnya 6,670. Ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 3 hari atau 2 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25 atau dalam 4 hari atau 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,50. Stock out cost atau SOC, kebutuhan bahan mentah per hari sama dengan 10.000 dikali 300 hari. Hasilnya yaitu 3,3 kali. Stock out cost per kilogram sama dengan Rp0,50. Jika lead time 5 hari, maka SOC sama dengan 0 karena 5 hari merupakan waktu paling lama. Jika lead time 4 hari, maka SOC sama dengan 1 kali 0,25 dikali 33,3 kali Rp0,50 sama dengan hasilnya 4,1625 ribu. Ada kemungkinan bahwa bahan baku datang dalam 5 hari atau 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 0,25. Jika lead time 3 hari, maka SOC sama dengan 2 dikali 0,25 dikali 33,3 dikali 0,50 sama dengan 8.325. Selanjutnya 1 dikali 0,50 dikali 33,3 dikali 0,50 sama dengan 8.305. Maka hasilnya adalah 16.650. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.